Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel dengan aku Kak Sheryl. Nah, di video ini kita bakal ngelanjutin lagi nih pembahasan soal matematika SMP dari nomor 158. Nah, jadi untuk nomor 158 ini kita punya soal sebuah segi 6 dibentuk oleh persegi dan belah ketupat seperti gambar. Jika panjang diagonal belah ketupat adalah 10 cm dan 24 cm, keliling bangun segi 6 tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita punya segi 6 yang dibentuk oleh dua bangun, yaitu persegi dan belah ketupat. Nah, di sini kita punya belah ketupatnya. Yang di sini persegi. Nah, jika panjang diagonal belah ketupat 10 cm, misalnya aku tulis dulu ya. D1-nya 10 cm, D2-nya adalah 24 cm. Keliling bangun segi 6 tersebut adalah, nah seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kalau misalnya kita mau nyari keliling adalah tinggal ditambahin sisi plus sisi plus sisi dan seterusnya. Karena kita punya segi 6 berarti kita tambahin ke 6 sisinya. Nah, kan yang diketahui misalnya untuk yang belah ketupat baru diagonalnya aja. Lebih gampangnya aku gambarin dulu, aku breakdown dulu untuk belah ketupatnya. Misalnya di sini belah ketupat ya. Nah, belah ketupat D1-nya 10 cm, D2-nya 24. Berarti gambarnya agak gede aja biar lebih gampang memahaminya. Misalnya gini, nah berarti anggaplah yang sini ke sini itu dia 10. Nah, yang horizontalnya itu 24 cm. Nah, kalau misalnya yang ke bawah atau yang vertikal 10, yang horizontal 24, kita bisa cari tahu untuk sisi-sisinya nih teman-teman. Jadi gambar ulang, berarti kan kalau kita bagi dua, karena kan panjang ini sama dengan ini, panjang yang dia sama dengan dia. Nah, berarti kita punya di sini 5 dari 10 bagi 2. Nah, terus yang horizontalnya kita punya 12 dari 24 bagi 2, karena mereka itu panjang, sisinya kalau dibagi 2 akan sama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya segitiga siku-siku yang panjangnya satunya 5, satunya lagi 12. Nah, kalau teman-teman ingat lagi nih, recall lagi tentang Pythagoras, kita bisa hitung panjang sisi miringnya pakai rumus Pythagoras. Jadi di sini 5, ini 12. Ingat lagi, kalau misalnya panjang sisi miring, misalnya sini aku kasih C ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi sampingnya. Nah, berarti untuk panjang C-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat gitu kan. Berarti C sama dengan A, misalnya di sini A, ini B, berarti akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Atau C sama dengan akar dari 25 plus 144, C sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Berarti kita dapat nih sisi luar dari belah ketupatnya adalah 13 cm.
Atau kalau misalnya teman-teman ingat yang triple Pythagoras, bisa langsung aja ya. 5, kalau 5 12, berarti satu lagi pasangan adalah 13. Itu kalau yang hafalannya. Tapi kalau misalnya teman-teman menghitung pakai rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita udah dapet nih panjang sisi yang belah ketopatnya. Berarti untuk kelilingnya tinggal tambahin aja. Nah, tapi kan untuk yang perseginya kita belum tahu nih panjang sisinya berapa. Nah, kita hitung dulu. Kalau misalnya kita gambar lagi deh. Kita gambarin ulang. Tuh kan. Perseginya dia nempel di salah satu sisi dari belah ketupat. Nah, kan tadi kita dapat di sini 13, di sini 5, di sini 12. Berarti karena sisinya dari belah ketupat kan sama semua tuh, teman-teman. Berarti di sini juga 13 karena di soal diberitahu bahwa dia tuh persegi, artinya keempat sisinya sama semua. Ini 13 juga, 13 juga, dan 13 juga. Maka kelilingnya tinggal ditambahin aja, teman-teman, untuk semua sisinya. Berarti kita punya belah ketupat 3 sisinya, berarti 13 plus 13 plus 13 ditambahin dengan 3 sisi dari persegi juga. 13 plus 13 plus 13 gitu kan, artinya tinggal 6 dikalikan dengan 13, yaitu 78 cm. Nah, jadi teman-teman, untuk nomor 158 jawabannya adalah yang option D atau 78 cm. Nah, ingat-ingat juga kalau misalnya keliling kan di sini belah ketupat punya 4 sisi, tapi karena keliling kan kita cuma hitung sisi yang keluarnya aja. Jadi untuk ke sisi yang keempat ya belah ketupat nggak kita hitung, teman-teman. Jadi itu untuk nomor 158 jawabannya yang D. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 159. Nah, jadi untuk nomor 159 di sini kita punya soal, sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 32 meter dan lebarnya 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampunya 4 meter. Maka yang ditanyakan adalah jumlah lampu yang diperlukan sebanyak. Nah, jadi karena di sini kan sebenarnya soalnya soal cerita atau masih deskriptif, kita gambarin dulu nih teman-teman untuk bangunnya. Jadi taman dia berbentuk persegi panjang. Nanti kita gambar persegi panjang ini dengan panjangnya 32 dan lebarnya adalah 24 meter masing-masing. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Berarti misalnya di sini lampu, ini 4 meter gitu kan. Lampu lagi. Terus ini 4 meter lagi, ini lampu lagi, dan seterusnya. Maka kalau misalnya ditanyakan adalah jumlah lampu yang diperlukan, kita cari tahu dulu nih, teman-teman. Keliling dari perseginya tinggal dibagi dengan 4. Jadi kalau misalnya aku buat rumus, banyak lampu sama dengan keliling persegi panjang dibagi dengan 4 atau jarak antar lampunya. Sebenarnya ini bisa pakai logika aja. Nah, berarti keliling persegi panjang itu apa? 2 dikali panjang tambah lebar dibagi dengan 4. Berarti 2 dikali panjangnya kita udah tahu dalam soal 32, plus lebarnya 24 dibagi dengan 4. Berarti 2 dikalikan dengan 32 plus 24 itu 56 dibagi 4. Bisa dicoret 2, 56 bagi 2 adalah 28. Nah, jadi untuk nomor 159 jawabannya adalah yang option B atau 28 lampu dari keliling persegi panjang dibagi dengan jarak antar lampunya.
Nah, itu aja untuk nomor 158 dan nomor 159. Kita akan lanjut untuk nomor berikutnya pada video selanjutnya.